Eksotisme Danau Toba selalu menyimpan daya tarik. Tak hanya lewat pemandangannya yang memanjakan mata, tapi juga tradisi masyarakat pesisirnya. Tepatnya di Desa Tambunan, Toba Samosir, Sumatera Utara, petualangan pesisir Danau Toba saya kali ini dimulai. Ada satu permainan tradisional yang sampai sekarang menjadi tradisi untuk masyarakat di sini, namanya Solu Bolon. Dan saya baru pertama kali lihat perahu sampan yang sepanjang ini. Jadi nggak heran, yang dayungnya pun banyak banget udah pada siap. Saya juga mau ikutan di paling depan sana. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Abang, saya mau naik. Sudah siap-siap. Inilah perlombaan Solu Bolon khas Batak yang menjadi kebanggaan masyarakat Toba Samosir, Sumatera Utara. Menjadi unik karena sampan yang digunakan memiliki ukuran yang sangat panjang. Tak main-main, ukurannya mencapai 10 meter. Kayuh dayung setiap peserta menjadi sumber tenaga utama permainan adu ketangkasan ini. Satu sampan Solu Bolon dapat diisi hingga 30 orang dengan menempati formasi di kedua sisinya. Peraturannya sederhana. Peserta yang lebih dahulu menggerakkan Solu Bolon mencapai titik finish menjadi pemenangnya. Sepanjang 2 km lintasan, para peserta diuji daya tahan dan kerjasama di dalam tim. Perlombaan adu ketangkasan Solu Bolon berbeda dengan lomba perahu tradisional lainnya. Setiap sampan Solu Bolon memiliki 3 posisi dengan fungsi yang berbeda. Di bagian depan terdapat penabuh alat musik gondang khas Batak. Irama yang dihasilkan ditujukan untuk membakar semangat para peserta. Di bagian tengah merupakan tempat bagi para peserta untuk mendayung sampan. Tepat di belakangnya, satu orang ditunjuk khusus untuk memegang dayung yang ukurannya lebih panjang. Posisi ini berperan sebagai pengendali kemudi arah Solu Bolon. Iya, cara dayungnya itu kita harus barengan kayak gini tuh. Kalau misalnya kita beda arah akan tuh nanti mentok sama yang lain. Takut patah, jadinya harus hati-hati. Semangat! Pada awalnya, perahu panjang ini digunakan sebagai alat transportasi masyarakat di masa lalu. Biasanya digunakan untuk berdagang dan merantau. Tradisi perlombaan Solu Bolon tetap dipertahankan hingga kini sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur. Ini jarak untuk ke garis finish sekitar 100 meter lagi. Tapi saya belum tahu siapa yang bakal menang karena ini perahunya hampir sejajar tuh sama yang lawan. Aduh. Ayo cepet. Tim saya kalah. Tapi nggak apa-apa lah, bedanya beda tipis. Mau menang, mau kalah, yang penting ini adalah hiburan dan juga olahraga. Karena tangan saya jadi keras nih sekarang. Makasih ya bapak-bapak, ibu-ibu. Seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, istirahat dulu. Selain sepak rango, ada pula olahraga tradisional pacu jalur yang menjadi identitas masyarakat Kuantan Senggigi.
pertama kalinya saya naik ke dalam jalur, jadi jalurnya benar-benar memang ramping sekali ketika saya naik. Nih, ini pas banget sama postur badan saya, jadi saya udah nggak bisa bergerak lagi, lumayan sempit. Sekarang kita udah sampai di titik startnya, teman-teman semua lagi siap-siap untuk kita lomba. Agar lebih semangat, kami mendayung sambil bernyanyi, agar dayung juga bisa seirama. Untuk bisa nyimbangin kecepatan teman-teman ini benar-benar susah banget. Karena kalau misalnya kita salah sedikit untuk mendayung, akibatnya cukup fatal. Jadi harus benar-benar hati-hati dan juga tahu celahnya ketika kita mau masuk ke dayung, itu kita harus tahu ritmenya. Berbeda dengan pacu jalur yang diadakan setahun sekali, pacu jalur mini juga sebagai latihan pacu jalur besar yang diselenggarakan saat Hari Kemerdekaan. Satu desa hanya diperbolehkan membuat satu jalur dalam kurun waktu 4 tahun. Tujuannya untuk menjaga ekosistem hutan dan menjaga kualitas jalurnya sendiri. Tim saya menang. Ini jadi benar-benar luar biasa pengalaman untuk mencoba jalur pacu mini atau pacu jalur mini, karena memang ini selain butuh kebersamaan, kekompakan, di sini yang dibutuhkan juga yang pasti adalah tenaga tangan kiri dan kanan dan juga keseimbangan. Untuk pacu jalur mini ini memang jarak lombanya itu sekitar 500 meter, tapi kalau misalnya jalur yang lebih besar lagi itu menghabiskan sekitar 1 kilometer. Olahraga pacu jalur mini ini nggak cuma menjadi sarana olahraga aja, tapi juga adalah tradisi yang masih sangat dipertahankan sama masyarakat di Kabupaten Kwansin. Ikuti jejak saya! Jajak Pahlawan! Juwata Laut merupakan sentra produksi kapal terbesar untuk daerah Kalimantan Utara. Dalam 1 bulan, desa ini bisa menurunkan kapal hingga 2 kali. Jumlahnya mencapai 10 kapal pada hari yang sama. Nih adalah bagian terpenting dari sebuah perahu atau sebuah kapal, bisa dibilang penopang juga untuk nantinya bagian-bagian yang lain. Kalau di sini pakainya itu kayu lembasung. Yang saya tahu kan biasanya pakai kayu ulin. Tapi lembasung pun sama kuatnya, ini ketika dipukul keras banget. Karena ini adalah kayu yang paling kokoh, yang tidak mudah rapuh juga. Jika diibaratkan, lunas seperti tulang punggung manusia. Sebab itulah harus dibuat serapi mungkin. Kayunya harus lurus agar laju kapal stabil. Papan yang lebih ringan lebih baik, karena membuat mobilitas kapal lebih mudah saat di laut. Proses pembuatan kapal membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dengan 3-4 orang tenaga. Waktu ini bergantung pada cuaca. Jika musim hujan, produksi akan terhambat. Wah, patah kayunya. Nah, ini tahapan selanjutnya untuk pemasangan dinding, yaitu kita memasang pasak di sini. Pasaknya pakai kayu yang panjangnya kira-kira berapa senti ini? Ini 15 cm. 15 cm seperti ini, terus kita pasang. Fungsinya untuk nantinya menyatukan papan yang satu dengan papan yang lain. Jadi nanti nggak akan bergeser kemana-mana. Masyarakat Juwata Laut mengajarkan pekerjaan ini pada anaknya sejak kecil. Sehingga ketika dewasa, tradisi ini tetap bertahan. Ini pemasangan dindingnya ya seperti ini kelihatannya. Harus rame-rame, butuh banyak orang untuk ngangkat kayunya. Dan lihat dong palunya. Coba Bang minjem Bang. Wah. Lihat palunya sebesar ini. Ini adalah palu yang terbesar saya pernah lihat Bang. Kalau pakai palu biasa nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ringan kan kalau yang biasa itu. Oh, harus berat. harus berat ya. Iya.
Oh, disesuaikan sama lebar kayunya. Ini setelah kalau dinding-dindingnya sudah terpasang rapi, udah simetris, ini langsung ke pemasangan tulang. Nah, tulang-tulangnya ini yang dipakai itu adalah kayu kapur. Karena dia jauh lebih kuat dan juga tidak mudah lapuk. Jadinya nanti pada saat di laut awet. Jumlah tulang disesuaikan. Kapal ini memerlukan kurang lebih 20 pasang. Setiap bagiannya harus simetris agar seimbang saat dioperasikan. Ini adalah tahapan selanjutnya, yaitu bagian penghalusan bagian permukaan. Nah, ini nih kayu-kayu yang kasar itu nanti dihalusin atau biasa disebut amplas supaya nanti tahapan berikutnya yaitu finishing jauh lebih mudah. Setelah semuanya udah pada makan, tenaganya langsung terkumpul, kita langsung dorong perahunya menuju ke laut. Akhirnya kita nggak usah dorong perahu lagi, jadi memang diturunkannya pertama di sungai, di tepatnya di muara. Jadi untuk nanti ke laut tinggal didorong pakai kayu yang ada di bawah, dianyutkan ke sana karena kalau misalnya langsung ke laut jaraknya cukup jauh. Ini untuk bisa sampai lautnya pun kita masih butuh tenaga banyak karena kan perangkat-perangkat lainnya belum dipasang. Jadi harus mau nggak mau kita sambil dorong, dorongnya pun pakai kayu. Dan abang yang nyarahin ya, kiri kanan takutnya nabrak. Ini kalau dilihat dari ukurannya lumayan besar, jadi memang kapasitasnya ini cukup banyak dan masyarakat biasanya gunain perahu ini untuk mengambil rumput laut. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.